잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai isu penting dalam ketersediaan pangan dan impor pangan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa sih ketersediaan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 6, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak mencukupi. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, di dalam peraturan pemerintah ini menekankan bahwa peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan domestik yang otomatis mendukung ketersediaan pangan. Selanjutnya, apa sih impor pangan itu? Impor menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 25 Nomor 18 Tahun 2012, impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negeri Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Lalu, apa sih keterkaitan antara ketersediaan pangan dan impor pangan? Kaitan erat antara ketersediaan pangan dan impor pangan di Indonesia ini didukung oleh Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 18 Tahun 2012, yaitu terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau. Impor ini hanya diperbolehkan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi, sehingga ketahanan pangan seharusnya bertumpu pada kemandirian produksi nasional, bukan ketergantungan impor. Kemudian kasus yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan pangan dan impor pangan ini, contohnya seperti Zulhas sebut RI ketergantungan impor pangan, singgung gandum hingga kedelai. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa keadaan pangan di Indonesia saat ini ketergantungan pada bahan impor seperti produk roti ataupun mie yang bahan bakunya masih beli dari luar negeri. Begitu juga dengan produk tahu tempe yang bahan bakunya kedelai, dan kedelai masih diimpor dari luar negeri dengan rata-rata 3 juta per tahun. Indonesia memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi. Mengapa hal tersebut terjadi? Yang pertama, impor kedelai hanya dapat memenuhi kurang lebih 21% kebutuhan kedelai dari produksi lokal. Kemudian, yang kedua, impor gandum. Pada periode Januari sampai dengan September 2024, impor gandum Indonesia mencapai kurang lebih 9,45 juta ton. Yang ketiga, impor gula. GKM versus GKP. Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 36 sampai 37, impor pangan hanya dilakukan bila produksi dalam negeri dan cadangan nasional tidak mencukupi dan tidak boleh merugikan produsen pangan lokal. Kemudian di pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kebijakan impor harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terkoordinasi. Oke, selanjutnya terdapat beberapa pasal dari PP nomor 86 tahun 2019. Yang pertama ada pasal 3, yaitu sistem budidaya pertanian wajib dilaksanakan secara berkelanjutan, artinya kegiatan pertanian harus menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, serta memberi manfaat ekonomi yang adil bagi kesejahteraan petani. Yang kedua ada pasal 24. Pemerintah mendukung dan memfasilitasi akses teknologi, sarana produksi, pembiayaan, serta perlindungan dalam budidaya pertanian berkelanjutan. Yang ketiga ada pasal 25. Pemerintah dan daerah wajib melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian agar tetap produktif. Dan yang terakhir ada pasal 26, yaitu perlindungan terhadap lahan pertanian strategis agar tidak tergeser oleh konversi lahan. Selanjutnya, impor kedelai, yaitu faktanya kebutuhan kedelai Indonesia
kurang lebih 3,5 juta ton per tahun, produksi domestiknya hanya 700.000 per ton, yaitu sekitar 78% kebutuhan dipenuhi impor. Di Indonesia sendiri, impor sering masuk bertepatan dengan panen lokal sehingga harganya jatuh, kemudian petani menjadi rugi dan motivasi menanam kedelai menjadi turun. UU yang dilanggar pada pasal ini yaitu pasal 37 UU 18 tahun 2012. Selanjutnya ada impor gandum. Di Indonesia sendiri, gandum diimpor kurang lebih 11 sampai 13 juta per ton per tahun, menjadikannya importer terbesar di dunia. Yang mana gandum tidak diproduksi di Indonesia sehingga pasokan gandum hanya bergantung pada impor. Meski tidak melanggar UU karena tidak bisa diproduksi, ketergantungan penuh pada gandum menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global hingga berlawanan dengan semangat kedaulatan pangan. Selanjutnya, selain impor kedelai dan impor gandum, ada impor gula. Faktanya di Indonesia, gula diimpor kurang lebih 5 juta ton per tahun karena produksi tebu dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Padahal gula bisa diproduksi di Indonesia, tetapi produktivitasnya yang rendah, lahan terbatas, dan pabrik gula yang kurang efisien. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global sehingga berlawanan dengan semangat kedaulatan pangan karena seharusnya gula dapat dipenuhi dari produksi domestik. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang menekankan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri. Kemudian solusinya yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada beras atau gandum dengan mendorong konsumsi sorghum, jagung, singkong, umbi-umbian, dan sagu. Kemudian memanfaatkan teknologi modern seperti irigasi, mekanisasi, benih unggul, pupuk organik, smart farming. Kemudian yang ketiga, menegakkan aturan agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan ke non-pertanian sesuai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 26. Kemudian yang keempat yaitu edukasi masyarakat untuk bangga mengkonsumsi produk pangan dalam negeri. Selanjutnya dampak ketergantungan terhadap impor pangan. Yang pertama, rentan terhadap fluktuasi harga global. Harga pangan dalam negeri ikut naik ketika harga dunia melonjak, misalnya gandum, gula, dan sebagainya. Kemudian ancaman ketahanan pangan, jika terjadi krisis global, embargo, atau gangguan distribusi, contohnya perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan gandum. Pasokan pangan di dalam negeri bisa terganggu. Yang ketiga, ada defisit neraca perdagangan. Impor pangan dalam jumlah besar membebani devisa negara dan memperlemah perekonomian. Yang keempat ada menurunnya kemandirian petani lokal. Produk impor yang lebih murah bisa membuat hasil panen petani dalam negeri kalah bersaing. Sehingga kesejahteraan petani menurun. Dan yang terakhir ada ketergantungan jangka panjang. Negara menjadi sulit mandiri karena terbiasa membeli dari luar ketimbang membangun kapasitas produksi pangan sendiri. Kemudian kaitan kasus tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yaitu terkait kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur bahwa impor pangan diperbolehkan ketika produksi ketersediaan bahan pangan nasional tidak mencukupi. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa tujuan ideal atau keadaan seperti itu harus menjadi kedaulatan privasi yang berpihak terhadap pangan. Aturan undang-undang pangan ini masih memungkinkan adanya impor itu sebagai salah satu instrumen ketika produksi dan cadangan domestik tak memadai. Namun, impor itu pun tidak boleh bebas masuk.
importir pun harus mematuhi regulasi keamanan pangan sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 agar pangan yang diimpor pun aman dan memenuhi mutu. Jika pangan yang diimpor tak memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur, maka konsekuensinya berupa penarikan izin edar dan pidana administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 terhadap pelaku usaha yang impor pangan tidak aman. 다음에 또 만나요